sifat Tuhan. Tuhan maha apa tuh ya kalau dijelaskan orang Kristen mengatakan, oh tidak, Tuhan itu menjadi manusia, dia maha segalanya. Nah, oke, ketika Tuhan maha segalanya, dia bisa apa-apa. Tapi apa iya dia menjatuhkan atau menggugurkan sifatnya di antara satu sama lain ini untuk mengibarkan satu kemahaannya, gitu loh. Untuk mengibarkan satu kemahaannya, maha segalanya. Oke, maha segalanya. Atau bisa maha besar ini digugurkan? Tidak bisa. Karena apa? Ketika Tuhan sudah mengatakan dia maha besar, tidak ada yang namanya maha kecil. Apalagi mengecilkan diri. Ketika Tuhan maha suci, tidak boleh Tuhan dibilang dia keluar dari atau apapun esensi Tuhan, walaupun cuman yang ada keilahian di dalam diri Yesus. Terus Yesus keluar dari rahim Bunda Maria menjadi seorang anak, digendong, disusui apa segala macam. Jangan pernah menyebutkan ada Tuhan di dalam diri Yesus. Tidak ada. Tapi ketika kita mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan Sang Mesias yang menyelamatkan orang Kristen untuk memperkenalkan kepada Tuhan Allah Bapa yang satu-satunya Tuhan yang dapat disembah, dan Yesus adalah utusan, di situ baru kita harus pahami. Di situ kita harus pahami, tidak perlu menjadi Islam sekali lagi. Tidak perlu menjadi Islam untuk menempatkan Yesus pada tempatnya. Itu aja dulu. Silakan. Oke, saya tanggapi situ ya. Oke. Iya. Tadi kan gini, udah kau bilang tadi kau yang ngomong sendiri, kalau kita tempatkan dulu Yesus itu posisinya sesuai dengan apa yang kita pahami tentang Yesus. Apa yang Yesus katakan? Itu dulu. Iya, sekarang gini, waktu saya juga ngobrol sama Bang Juma, saya tanya, soalnya kalian saudara Muslim ini kadang abu-abu juga. Kalau kayak ini, Bang Juma kan dengan lantang, dengan tegas mengatakan bahwa saya itu pengikut Kristus. Saya itu pengikut Yesus Kristus. Saya cuma menganggap dia sebagai rasul, bukan Tuhan, kata Bang Juma. Oke, berlanjut kami berbahas. Sekarang saya tanya Rashid, apakah sependapat dengan bahasanya Bang Juma? Coba diulang. Gini, waktu saya diskusi sama Bang Juma, kan saya tanya, apakah Bang Juma sepakat kalau Yesus itu adalah Isa? Saya bilang kan, dengan tegas Bang Juma bilang, ya, saya percaya bahwa Yesus itu adalah Isa. Dan saya beriman kepada Yesus Kristus, tapi sebagai rasul. Nah, bukan sebagai Tuhan. Oke. Betul. Nah, kami berlanjut bicara dengan yang lain. Sekarang saya tanya Rashid sekarang. Apakah Anda sepakat dengan pemahamannya Bang Juma? Saya sepakat. Ya iyalah, dia kan guru saya, gimana sih? Iya, gini sekarang. Maksud saya kan banyak di komal-komal gini, banyak yang abu-abu loh. Oh enggak, bukan. Malah didukung dia yang namanya Elia, bahwa Isa itu bukan Yesus. Makanya sebelum kita menempatkan Yesus itu apa yang kita bahas, kita pastikan dulu Isa enggak Yesus, kan gitu. Begini. Sekarang dari hati nurani seorang mayor yang masih mempunyai hati nurani, ketika Tuhan, zat Tuhan ini mengutus utusannya, apakah menurut mayor, yang mana yang menurut mayor ini sebagai Tuhan yang benar, yang menyelamatkan utusannya atau menghinakan utusannya? Pantas tidak? Pantas tidak Tuhan mengajarkan kepada manusia di muka bumi ini untuk memperlihatkan kekejian, lalu diagung-agungkan kekejian ini. Sedangkan yang terjadi kita lihat, yang mana ada di dalam gereja itu joget-joget, tertawa, terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Tapi dengan cara apa? Bahagia di balik penderitaan manusia yang namanya Yesus. Oke. Kalau kita mau mengatakan bahwasanya Yesus itu sangat merendahkan diri, kita merendahkan diri bukan untuk diinjak-injak, Bung. Kita merendahkan diri itu ada, itu bisa kita terapkan di muka bumi. Sama seperti saya merendahkan diri saya. Saya tidak pernah menyombongkan diri kepada orang yang tidak sombong dengan saya. Karena apa? Kalau saya berbicara apa adanya, orang tidak akan pernah bisa menginjak-injak saya atau menjatuhkan saya karena saya sudah merendahkan diri saya. Apapun itu, dari aspek apapun itu, saya tidak pernah berbicara membesar-besarkan sesuatu yang tidak ada, lalu saya akan bertanggung jawab membesar-besarkan hal itu dengan cara berbohong. Itu namanya merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri seperti apa analoginya, biar kita tidak diinjak-injak sama orang. Mau dijatuhkan seperti apa lagi kita kalau kita sudah merendahkan diri duluan. Tapi tidak ada yang tahu yang namanya dalam hati atau pikiran. Bagaimana kita menjalani hidup ini, kebahagiaan kita mempunyai apa yang kita punya. Kan begitu. Nah, sekarang kita balik ke Tuhan Yesus yang merendahkan diri, yang sudah merendahkan diri dan selalu merendahkan diri dengan caranya sendiri memperkenalkan Tuhan Allah Bapa kepada murid-muridnya, tetapi malah sekarang dituhankan. Nah, orang-orang yang mentuhankan Yesus selalu mengatakan begitu
begitu kasihnya Yesus merendahkan diri di depan orang-orang, lalu dia menyerahkan dirinya. No, itu aja udah salah. Yesus tidak Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya. Tapi Yesus itu dijual. Oleh siapa? Oleh Yudas. Begitu, Bang Major. Jadi kalau mau mengatakan bahwasanya Yesus ini begini, Yesus ini begitu, Yesus ini bla 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 bla, tidak bisa disangka seperti apa yang sesuai dengan narasi atau asumsi pribadi hanya untuk mentuhankan Yesus gitu loh. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu seperti apa konsepnya. Tidak perlu menjadi Islam untuk memahami seperti apa Yesus itu. Seperti apa penempatan Yesus itu. Bagaimana kita mengimani Yesus itu. Mari kita sama-sama mengimani Yesus dengan agama yang berbeda. Tapi tempatkan pada tempatnya. Just it, selesai. Karena apa? Yang namanya Tuhan Sang Pencipta bumi tidak akan pernah merendahkan diri sampai dihinakan. Merendahkan diri itu ada caranya dan ada analoginya dengan cara yang lain. Tapi bukan untuk menjadi manusia yang terlaknat gitu loh. Itu kan ibarat terlaknat itu. Seperti itu Pak Major. Silakan kalau ada yang mau menanggapi yang lain. Haus juga saya ngomong. Makan dulu ah. Ya, silakan. Pak John, apa kabar Pak John? Pak Yer. Oh silakan Pak Mayor. Pak Mayor. Oh Bang, Ya. silakan Bang Mayor, silakan. Halo. Ya silakan. Kok kayaknya jaringan kurang bagus nih. Iya kayaknya. Enggak gitu. Nah, gini Sid. Tadi kan udah Ya. kita jelaskan, dan apa yang saya tanyakan kepada Gurunda Bang Rasid juga udah saya tanyakan, udah dengan lantang juga menyatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Isa, betul? Ya. Oke, sekarang Bang Rasid jelaskan dulu, biar nanti jadikan jangan cuma Yesus saja kita bahas, biar apple to apple kan gitu. Oke. Coba abang jelaskan dulu terkait dengan Isa yang Anda bilang kan, yang Anda sebut itu sama. Saya jelaskan sedikit Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Yesus, Yesua, Isa. Itu dulu yang harus dipahami dari bahasa-bahasa itu dulu. Yesus, Iso, Isa, Yesua. Itu kan perbedaan nama dari segi setiap bahasa Yunani, bahasa Yunani. Itu terlalu dipaksakan itu. Maksud saya itu pribadinya aja kita ini kan. Itu bukan dipaksakan. Ayo, oke. Sekarang siapa manusia yang lahir dari seorang perawan suci? Hanya satu di dunia ini. Yesus Yaitu Kristus. apa? Yesus itu. Yang kita sebut Isa, oke? Oke. Pribadi Yesus. Ya. Siapa seorang laki-laki yang hidup penuh dengan mujizat, dilahirkan tanpa seorang ayah? Saya menyebut Isa. Situ menyebut Yesus Kristus. Tapi siapa yang dimuliakan oleh Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi? Siapa yang dimuliakan? Yesus Kristus. Dimuliakannya seperti apa? Ya dimuliakannya bahwa firman-Nya itu bisa menjadi manusia dan itu bukan dimuliakan. Begini maksud saya dimuliakan itu. Coba. Ketika Isa masih layak dikatakan lahir di bawah pohon korma dan di bawah teduhan matahari, itu Isa lahir di bawah pohon korma. Tetapi ada orang yang mengatakan Yesus itu lahir di kandang palungan. Itu sebenarnya palungan itu tempat. Migdal Eder ini gini Rizid. Memang kandang, tapi bukan sembarang kandang. Yang ini baru saya dapatkan untuk pemahaman tentang ini dari hasil penelitian para ilmuwan ya, para peneliti apa ya. Migdal Eder itu adalah tempat kawanan domba untuk di sini untuk domba-domba pilihan yang untuk nanti dipakai untuk korban bakaran di tempat bait suci gitu. Apapun itu, mau domba pilihan, mau domba apapun, tapi intinya adalah di kandang. Tidak layaknya seorang manusia yang lahir di kandang. Yang lahir di kandang itu ya binatang. Yang lahir di kandang itu ya binatang. Gitu, bukan apa ya, semacam kayak untuk apa kita memahami sesuatu yang harusnya kita pahami bahwasanya di mana Tuhan yang memuliakan. Oke, sekarang kita lari lagi
ke dimana kan kalau sampai yang sampai penghinaan, bukan ya, saya maaf ya, saya mengatakan itu tidak dimuliakan dan itu penghinaan. Karena apa? Dikatakan lahir di kandang. Oke? Lahir di kandang. Sekarang kita lari ke penyaliban. Di mana cerita di dalam Islam bahwasanya Isa Al-Masih itu diselamatkan, dinaikkan ke langit kedua. Dinaikkan di langit kedua untuk diselamatkan. Karena apa? Jangan sampai Isa ini akan jadi orang yang disalibkan. Itu loh. Nah, ketika ada ayat-ayat di dalam di dalam Bible, bukan Yesus itu yang mengatakan, tetapi cerita-cerita dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan sampai Paulus yang menceritakan semua itu, bahwasanya Yesus ini disalibkan dengan cara apa? Sangat tidak layak. Disalibkan dengan sangat tidak layak. Betul-betul seorang utusan Tuhan yang dihinakan. Nah, itu dulu yang kita harus pahami. Tetapi ada Tuhan yang menyelamatkan, ceritanya yang menyelamatkan, tertulis walaupun tidak lengkap kalau mau tertulis, tetapi intinya adalah diserupakan, lalu diselamatkan. Tapi kalau mau ikut mengambil rujukannya, saya bisa menjelaskan bahwasanya pada saat Yesus dijumpai kuburannya, ada ceritanya bahwasanya Ibu Maria tidak mengenal anaknya. Karena apa? Karena sudah menyerupai, ternyata yang disalibkan itu Yudas, gitu loh. Apapun itu ceritanya, kalian juga tidak akan pernah mau kembali ke kitab Barnabas kan, ke Injil Barnabas. Tidak akan kembali ke sana karena Injil Barnabas ya terlalu jujur untuk menjelaskan itu. Tetapi kita kembali kepada bagaimana utusan ini dihinakan atau dimuliakan. Silahkan. Oke. Mayor memilih yang mana? Sebagai manusia. Ya, Sebagai bentar, manusia. Iya, bentar, Sid. Jadi sekarang saya mau tertawa lihat kau, Sid. Di saat kau menjelaskan tentang pribadi Yesus dalam Bible kami, kau bisa nilai 9,7. Tapi setelah saya minta menjelaskan pribadinya Isa dalam Quran, kalau nilai saya itu kurasa nggak lewat dari 5,5. Karena memang cuma segitu penjelasannya di dalam Al-Quran. Iya, maksud saya Bahwasanya dengan pastinya kau tuh ibaratnya mencondongkan ayat ini ke ayat ini. Kalau di kitab Bible, kenapa setelah ini kan untuk kitab Quran, Anda menjelaskan biar apple to apple gitu loh. Anda jelaskan ini, tapi Anda singkat itu aja. Oke, kalau Anda bertanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah saya mulai jabarkan mulai dari dia lahir sampai dia meninggal, dan itu panjang akan sampai besok subuh. Tetapi kalau bertanya tentang Isa, tetapi Enggak, maksudnya gini loh. Ini saya jelaskan ya, kenapa saya bisa menjelaskan dengan cara pendek, karena memang sependek itu. Ada rasul yang diturunkan, kan di dalam Islam itu ada 5 rasul ulul azmi. Yang pertama Adam, yang kedua Abraham, Musa, Isa, Muhammad. Itu ada 5. Walaupun di dalam Islam itu ada 25 nabi. Bedanya nabi dengan rasul, rasul itu sudah pasti nabi itu belum tentu rasul. Nabi itu mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah dibawakan oleh rasul. Nah, kalau rasul itu membawakan ajaran-ajaran yang baru. Oke? Nabi itu membawakan ajaran-ajaran yang baru. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Maka dari itu akan ada roh penghibur yang datang daripada kalian, yang akan mengajarkan setelah saya kembali ke kerajaan sorga. Apa maksudnya itu? Itu harus dikaji. Sebenarnya itu PR yang saya berikan kepada si Stanley. Begitu Stanley mencari selama seminggu, ya mualaf kemarin. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi harus mencari kajian itu seperti apa sih tulisannya. Kok tulisannya di bahasa Yunani seperti ini, di bahasa ini. Yesus orang apa? Tetapi kenapa kitabnya bahasa Yunani? Itu dulu yang harus bahasa Yunani. Ini gitu loh. Terkait dengan masalah bahasa. Sama hal seperti ini. Ini kan udah saya jelaskan. Saya coba cari literasi tentang ini, pertanyaan seperti ini. Masalah bahasa ini di zaman itu memang bahasa Yunani yang lebih populer. Tidak bisa kita mengatakan sama hal seperti ini. Contoh gini. Ya. Di Indonesia ini banyak bahasa suku-suku. Tapi yang lebih populer itu bahasa Indonesia. Makanya setiap ada sesuatu yang ini yang gampang dipahami, orang pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa internasional. Bahasa Yunani waktu itu bahasa internasional gitu maksudnya. Iya. Bukan begitu. Itu asumsinya si Mayor ini. Begini, Mak ya. Begini.
Kenapa bahasa Yunani? Karena adanya yang namanya Paulus yang menceritakan tentang dirinya, yang ingin dirinya disembah, tetapi dia salah kaprah menuliskannya, sehingga orang menuhankan Yesus. 11 kali, 6 ini ya. Ya udah tambahin aja lah 5. 11 kali Paulus, nih ya, 11 kali Paulus mengakui dirinya rasul. Tapi tidak ada rasul lain yang mengatakan dirinya adalah rasul. Itu yang pertama. Kedua, ada tidak ungkapan dari Yesus siapa Paulus dari Yesus itu sendiri? Apa kata Yesus tentang Paulus? Ada tidak? Tidak ada. Hanya Paulus yang menceritakan tentang dirinya seperti apa di 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 1 nomor 7, 1 Timotius 1 nomor 4, 1 Titus 1 nomor 2, 1 Titus 4 nomor 8. Lupa. Pokoknya begitu. Sebanyak itu dia mengakui dirinya sebagai rasul, dan dia pernah mengatakan di situ dalam satu ayat, dia mengatakan dirinya apa? Dia mengatakan dirinya dia seperti Mesias. Dia adalah Mesias. Ngerinya dalam orang si Paulus ini. Tetapi ingat, ketika seorang mayor menjadi seorang penjahat di satu daerah, tiba-tiba mau menjadi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba jadi mengangkat tiba-tiba mengangkat diri menjadi RT umpamanya, atau menjadi kepala desa. Kira-kira ada tidak yang menerima? Ada tidak yang menerima? Ya tergantung pribadi masing-masing manusia. Tergantung pribadi masing-masing. Disitulah yang harus kita pahami. Bahkan ini aja pesawat lewat, Masya Allah tuh, kalau emaknya anak-anak udah ngamuk bahaya. Nah, kalau udah dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan, dia tidak pernah mentuhankan dirinya, dan dia tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Di mana juga si Paulus yang pernah mengaku dirinya adalah rasul, tapi track recordnya yang sangat tidak pantas untuk dikatakan sebagai rasul atau calon-calon rasul, itu sangat mengerikan. Mengerikannya di mana? Coba bayangkan seorang penjahat tiba-tiba membawa agama loh. Ini bukan tentang bahasa teori, tentang bahasa apa, bukan. Tapi dia membawa agama. Gitu loh. Sekarang kalau kita mau balik lagi tentang yang sering saya katakan, kalau memang Tuhan Yesus atau siapapun itu, yang Tuhan itu, kenapa mesti harus dieksekusinya pada saat itu? Pada saat manusia itu belum juta-jutaan miliar manusia. Kalau memang dia adil untuk menjadikan kita satu saudara seiman, sebangsa dan setanah air, harusnya Yesus itu disalibkan besok sore atau enggak minggu depan. Biar apa? Biar kita damai. Tetapi apa? Di mana penjelasan ini selalu dikatakan dengan cara iman. Menutup akal logika untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Sedangkan di mana ada Tuhan yang menciptakan dan memahami akal logika manusia, dia pasti akan memberikan pemahaman bahwasanya, oh ini umat saya harus memberikan dia akal logika bagaimana sehingga mereka bisa memahami saya sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta, tetapi saya mengatakan diri saya laisa kamitslihi syai'. Kan begitu. Tidak ada yang menyerupai. Diberikan batasan seperti apa? Saya kembali ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak menyerupai apapun. Tetapi ketika ada narasi mengatakan Tuhan itu mempunyai kaki, tangan, betis, tangan kanan dan wajah, apakah kita sebagai umat manusia langsung bisa beranalogi Tuhan itu seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini? Sekarang saya tanya, hidung, mata, dan mulut terbaik di dunia itu seperti apa? Oke gini, ada tidak? Saya kasih dulu saya untuk menjelaskan tanggapi ya. Nanti kalau kepanjangan kau nanti bernarasi, saya tuh nggak bisa tanggapi semua. Jadi sampai sini dulu kasih saya menjelaskan ya kan. Biar ini berberimbang kita sih, ya kan. Bukan kita mau cari pembenaran enggak. Gini, tadi setelah kau ini kan tadi tentang Yesus Kristus, kau paparkan juga untuk kisahnya itu berbeda. Isa di sana itu tidak ayat roh Allah, sama dengan di kekristenan bahwa Yesus itu roh Tuhan itu juga, firman Tuhan itu juga. Baru yang kedua, bagaimana setelah di abad ke-7 ayat ini berubah
bahwa Yesus itu tidak lagi disalib, malah hanya karena hanya untuk menjaga image, berjangan seolah-olah Tuhan itu lemah. Apakah mau yang dijaga di situ? Kenapa tidak dia langsung dikatakan diangkat langit ke surga? Makanya jadi agak ragu-ragu juga saya jadinya sih. Kau menjelaskan seperti itu agak ragu juga. Kalau tadi kan kau bilang kan Tuhan itu tidak berwujud, tidak ada gambar apanya, tidak ada wujudnya, tidak ada bisa dilihat. Nah, sekarang kita kembali ke kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan itu udah berfirman, Tuhan berfirman, dia menciptakan gambar dengan dia yang menciptakan. Segambar dan serupa. Nah, sekarang saya tanya, kalau memang Tuhan yang kamu percaya itu sama dengan yang berfirman yang di kitab Kejadian itu, apakah Allah Subhanahu wa taala sama dengan gambarmu, segambar dengan kamu? Makanya sebuah Bakara ayat 106. Coba dibuka, ada nggak di situ yang? Aduh. Iya, silakan, Mak. Lanjut. Enggak, maksudnya jangan saya berasumsi nanti Siap. Ini fatal loh sih. Kau buka di surah Al-Baqarah 106, coba buka kan. Biar nanti saya tuh jangan ngaco-ngaco loh. Ini menyangkut iman loh. Ini kasih orang. Al-Baqarah. Ya Allah. Dikit lagi nih Mayor nih. Ayat berapa? 106. 106. Hah? Di sana kan Allah itu bisa menggantikan ayat, merubah ayat dalam pikiran manusia. Jadi bagaimana Tuhan itu bisa pelin-pelan, sedangkan Tuhan yang sudah dijelaskan di kitab terdahulu, itu kitab Kejadian, dia itu menyatakan dirinya, inilah aku adalah aku. Itu di kitabnya itu langsung difirman kepada Musa. Dan di kitab Kejadian 1 ayat 26 itu dia jelaskan bahwa manusia itu segambar dengan dia. Kenapa setelah dia abad ke-7 dia berfirman lagi, tapi dia itu malah tidak bisa disetarakan dengan apapun, tidak bisa ada wujudnya, tidak bisa Jadi sekarang saya tanya, bagaimana kita nanti mengenali dia ini? Padahal kita sudah berbakti, berjuang untuk mengenali, berbuat baik, ini sesuai dengan tuntutan dia. Setelah nanti kita sampai di akhirat, bagaimana kita mengenali dia? Seperti apa nanti kita mau meminta suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini? Coba jelaskan sih. Yang pertama penyaliban. Ya, tadi ya. Yang pertama penyaliban, di mana di situ jelas dikatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mulai dari ajaran sejarah, pengetahuan alam semesta ini, terus ajaran-ajaran dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, Yesus kenapa begitu singkat? Karena memang Yesus ini seseorang yang akan diturunkan di akhir zaman untuk menjalankan hidupnya 40 tahun ke depan lagi. Jadi Yesus itu nanti ketika dia diselamatkan dengan yang saya bilang tadi, yang berulang kali saya bilang bahwasanya di mana ada Tuhan yang tidak menghinakan rasulnya, nabinya, tidak menghinakan utusannya, dia diselamatkan untuk apa? Memang Yesus itu tidak lama di muka bumi ini. Memang tidak lama di muka bumi ini. Seperti apa dia mengajarkan. Makanya bisa dibilang Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu diangkat ke sorga untuk ditugaskan nanti di akhir zaman. Gitu loh. Yesus itu nanti Isa itu akan ditugaskan di akhir zaman untuk menjalani hidup. Untuk apa? Jelas dikatakan dia akan mematahkan salib, dia akan membunuh babi, dia akan melakukan hal-hal yang langit, Bang. Iya, Yesus kan diangkat ke langit kedua. Kan begitu, diangkat ke langit kedua. Nanti akan diturunkan pada saat akhir zaman. Untuk apa? Untuk mengadili orang-orang, untuk memperkenalkan dirinya. Kalau ceritanya sangat luar biasa kalau di dalam Al-Qur'an. Seperti apa nanti sirah nabawiyah, seperti apa diceritakan di hadis Rasul itu, seperti apa? Bagaimana seorang nabi, satu-satunya nabi yang sholat di belakang imam manusia biasa, yaitu hanya Nabi Isa. Dan Nabi Isa menjadi hambanya Rasulullah gitu loh. Umat Rasulullah, yaitu umat Islam. Dan Nabi Isa itu akan sholat di belakang Imam Mahdi nanti. Berarti pada akhirnya kalian rendahkan juga Isa itu, dia jadi di belakangnya manusia. Oh, tidak direndahkan. Tadi tadi kan Isa itu kan dimuliakan. Karena setelah padahal Yesus atau Isa itu yang sudah sampai kepada
tempat yang sudah diinikan Tuhan itu surga, tempatnya Tuhan di situ. Sekarang saya Enggak, tanya, di Al-Quran. makhluk Saya mana sekarang menceritakan di catatan literasi Alkitab yang menyebut kalau makhluk yang sudah sampai ke dalam surga? ke langit. Kalau di dalam Yalah, Islam itu ya. di langit. Iya, Nah, sekarang enggak itu juga itu jawabannya Juma juga kemarin. Ya karena kan kalau kita bilang itu nanti ibarat surga berarti sekarang kita udah pernah ke surga. Ya ke langit, oke ke langit. Tapi karena surga itu tidak ada yang tahu, gitu loh. Makanya kita tidak ada yang tahu. Ah iya. Tidak ada yang tahu. Tidak Jadi belum maksud saya ada gini, manusia. Yang perlu kau jawab yang tadi dari pertanyaan saya tadi. Apakah memang benar seperti yang kau bilang tadi itu? Tuhan itu Esa, Adonai Elohim Ehad. Nah, Allah Tuhan itu. Apakah memang Tuhan Adonai Ehad itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang Esa itu? Padahal dia udah berkata bahwa dia itu menciptakan manusia itu dengan segambar dengan dia. Kenapa di saat sekarang berfirman di abad ke-7 dia jadi berubah, dia tidak bisa dikenali, tidak bisa disetarakan dengan apapun. Yang saya tanyakan, apakah Anda setara mengakui? Nanti malah kau terpojok sendiri, Zid. Kau secara dasarmu itu pasti dari kitamu sendiri lah. Oke. La ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi'izni ya'malu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi jelas dikatakan, apapun pertanyaannya tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti apa esensi ketuhanan itu, seperti apa kemahabesarannya, seperti apa kekuasaannya, ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, bahkan ditantang. Begitu ayat suci Al-Qur'an, ayat surah pertama itu dijelaskan apa satu ayat saja ditantang. Gini loh, sudah ditantang dari awal, tapi tidak ada. Itu jauh sebelum Quran ada, kitab-kitab terdahulu sudah ada, dan justru malah kita terdahulu lebih logis. Sekarang gini, kalau sekarang itu menandakan Tuhan, dia itu malah Tuhan itu dianggap di sini seorang pembual, dia itu mengingkari nubuatannya sudah dijanjikannya di saya. Bahwa seorang Mesias akan lahir dari darah seorang darah manusia perawan, perempuan perawan kan, dan sampai ke tiang salib pun Yesus penderitanya pun dijelaskan di sana, dia itu bahwa dia itulah Immanuel, gitu loh. Bagaimana setelah berfirman lagi di abad ke-7, malah Tuhan itu lupa dengan firman-Nya bahwa Yesus itu pernah disalib. Setelah Yesus itu telah menggenapi sekarang nubuatan Tuhan. Kenapa jadi mengingkari? Siap. Apakah begini pelan-pelan ya. Ternyata di sini seorang mayor mengatakan yang di Biblos itu tulisan-tulisan penyaliban itu adalah firman Tuhan. Disinilah kacaunya. Ketika Biblos itu dikatakan firman Tuhan. Saya tangkis dulu itu, ya. Oke. Kalau untuk pemahaman saya, Bible itu bukan kitab gedebuk dari langit. Tidak ada yang namanya kitab buku gedebuk dari langit, nggak ada. Kalau pemahaman saya, kitab Bible itu kitab sejarah perwahyuan, kitab sejarah dan perwahyuan yang ditulis para nabi-nabi, nabi manusia. Jangan cara tangkapnya. Oke, jelas aja. Gini. Ya agak lucu ketika mengatakan bahwasanya Tuhan telah berfirman, Yesus disalibkan bla 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 bla. Tiba-tiba di kitab lain yang terbaru mengatakan bahwasanya Yesus itu diangkat. Bung, salahnya di sini. Makanya saya bilang kenali dulu Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Itu harus itu yang harus dipahami dulu gitu loh. Itu Biblos itu sama sekali bukan firman Tuhan
100%, bahkan kalau mau dibilang berapa persen, cuma 3% kebenaran yang ada dalam Biblos itu sekarang. Cuma 3%, Bang Mayor. Cuma 3%. Kalau dibilang itu semua tulisan-tulisan manusia yang membuat-buat sesuatu. Berarti Bible sekarang palsu. Nah, mari kita urai gitu loh. Enggak, saya tidak berani. Kalau saya bilang mengatakan, saya akan menyakiti hati perasaan saudara. Gitu sih. Saudara-saudara Anda di saat udah ibaratnya kita ini kan masalah tentang Kristen dan Islam, larinya pastinya udah mulai tersudut. Tersudut bagaimana maksudnya? Bible yang asli itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Bagaimana suatu kitab yang baru datang tanpa ada dasarnya yang asli untuk jadi rujukan gitu loh. Di saat kita disuruh tunjukkan di mana aslinya, tidak ada, malah dibilang hilang. Ada yang di Laut Merah, di Laut Mati. Jadi maksud saya gini. Begini. Sebentar. Kalau Mayor lari ke Kalau Mayor, saya tidak pernah menghindar. Saya mengatakan bahwasanya salahnya di sini, Mayor tidak memahami mana firman Tuhan, mana tulisan manusia. Mana karangan manusia, karangan manusia. Oke, sekarang gini. Kita kan balik dulu ke pembahasan tadi. Ini kan gara-gara kau giring tadi ke masalah yang saudara-saudaramu kalau udah berbahasa, udah diskusi seperti ini, larinya itu, Bible itu palsu. Masa iya yang kitab yang lebih datang, lebih asli dari yang lebih dulu datang? Nah, itu selesai dulu kita di situ. Sekarang yang saya diinikan sih, Tuhan yang tadi yang kita maksud, makanya saya bilang tahu kenapa. Di ayat surat Al-Baqarah 106 itu, kok bisa ada nggak ayat ini tertulis di kitab terdahulu? Kok bisa iya Tuhan itu gampang berubah-ubah ayat itu, menggantinya dengan ayat yang lebih bagus lima ini. Gitu loh. Itu loh. Jadi ini makanya kenapa kok jadi sekarang Isa itu tidak disalib, malah naik ke surga. Gitu loh. Kenapa kalau yang namanya ayat-ayat dalam Quran itu tidak bisa otentik dengan yang ada di kitab Injil? Makanya keraguan saya di situ sih. Coba jelaskan sama saya kalau memang betul Isa itu adalah Yesus. Oke. Kalau pertama saya tidak akan pernah bisa menjelaskan kalau Mayor sendiri mengatakan bahwasanya 100% di Biblos itu adalah firman Tuhan. Rasi. Ya udah, teruskan aja ya. Ya udah, kita gantian ya, satu-satu ya, gantian. Oke. Kalau Mayor mengatakan bahwasanya Biblos itu 100% firman Tuhan, ingat Herodes berkata dia memenggal kepala Yohanes. Di situ jelas mengatakan, apakah itu firman Tuhan? Sudah jelas bukan, karena di situ adalah perkataan Herodes yang dituliskan dia memenggal Yohanes. Itu sudah satu. Kedua, Bunda Maria juga pernah berkata kepada orang yang hamil yang namanya siapa namanya perempuan itu, Elizabeth. Ada kemarin orang Kristen mengatakan itu perkataan Bunda Maria kepada Elizabeth. Oke, jadi bedakan dulu mana karangan manusia, mana firman Tuhan. Oke, itu dulu yang harus dipahami dulu. Kalau mau muter-muter sampai ke kenapa Tuhan menciptakan tadinya kitab ini, terus Tuhan sendiri yang menyangkalnya, ya sudah jelas salah fatal gitu loh. Sudah jelas salah fatal karena apa? Ya Biblos ini tulisan-tulisan Yesus yang disalibkan itu bukan firman Tuhan, itu karangan manusia. Itu dulu harus dipahami. Gitu loh, karena tidak mungkin Tuhan berfirman bicara karangan manusia. Hati. Ya betul, karangan manusia. Betul, karangan manusia. Sekarang saya tanya, siapa? Mana? Kenapa? Kalau Al-Quran karangan manusia gimana? Ya silahkan ngomong, kita buktikan. Seperti apa karangan manusia itu? Apakah manusia bisa melampaui batas kehendak Tuhan? Apakah di Al-Quran nggak ada perkataan Muhammad? Nggak ada. Tidak ada sama sekali, sedikit pun. Benar. Oke. Benar. Saya carikan ayatnya ya. Oke. Silahkan cari. Ketika kau berusaha untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran, saya tidak perlu menyesatkanmu, tapi Al-Quran itu sendiri yang akan menyesatkanmu. Gampang. Saya jawabnya seperti itu. Karena apa? Kami pun orang Islam dipersiapkan tempat duduk di dalam neraka jahanam apabila kami mempelajari Al-Quran dengan cara sendiri. Kami pun sebagai orang Islam dituntut untuk cari guru yang baik dan benar untuk mempelajari Al-Quran. Kalau masalah seperti setelah ia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang ngelihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ngelihat Yesus terangkat seperti apa?
maka terangkatlah bagaimanapun tulisan Yang yang dilihatnya sangat para tidak muridnya, masuk. para saksi, para pengikutnya sih. Ntar dulu saya tanggapi dulu Iya. dari bahasamu. Jangan nanti biar salah-salah Berarti orang. sudah Enggak, berarti Sid. sudah ada yang melihat Ini, bahwasanya dengar Allah dulu. Bapa itu bentuknya Dikit gimana? aja aku mau ngomong, aku mau mandi. Gini, tadi kau bilang Ya. kan bahwa kitab Bible itu 100%. Saya tidak ngarang ngomong 100% kalau Bible itu firman Tuhan, nggak ada. Kan saya bilang tadi, kitab Bible itu kitab sejarah dan pewahyuan. Dari makanya di sana seperti contoh Nabi Sulaiman, bagaimana dengan kudik-kudiknya di sana jelaskan, banyak di sana dengan syair-syair yang mungkin yang tidak layak. Itulah kitab Bible gitu loh. Bukan saya bilang itu bahwa Bible itu 100% perkataan Tuhan. Bukan kita gede bukan saya bilang. Jadi salah tadi kalau memang saya ngomong kalau Bible itu 100% firman, enggak. Jadi yang yang mana firman Tuhan di situ? Ya perempuannya kalau Tuhan itu langsung berfirman kepada para nabi, nabi menyampaikan kepada umatnya gitu loh. Nabi Nabi siapa? itu kan perantara, ha? Ya Nabi siapa? Nabi Siapa? Abraham, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa, banyak nabi Sid. Jadi gini, biasanya saya simpulkan dulu seperti ini. Terus Yohanes, Matius, Markus, Paulus ini siapa? Dia rasul, itu murid Yesus. Orang itu yang memberitakan berita-berita pengajaran Kristus. Ntar baru saya tanggapi gini. Lebih tepatnya yang mengarang cerita-cerita Rasul. Tunggu, enggak nanti di topik yang lain kita bahas itu. Nah, ini sekarang kita lanjutkan ini dulu. Maksud saya gini, setelah kita bahas seperti ini, kesimpulan saya seperti ini. Biarpun orang saudara-saudara muslim mengaku bahwa Yesus itu sama dengan Isa, kalau dalam pemikiran saya tidak, dengan Tuhan pun berbeda. Karena kenapa? Tuhan yang ada di dalam Tuhan yang Anda sebut itu dengan Tuhan yang di dalam kekristenan di kitab terdahulu itu berbeda pribadi. Soalnya di sana itu Tuhan itu gambar dengan ciptanya, gitu. Makanya tadi saya ini kan makanya saya ragukan dengan kitab surah Al-Baqarah 106 itu, gitu sih. Ya nanti mungkin kita bahas lagi. Oke. Nanti kita bahas lagi. Aku mau mandi dulu sih ya. Sama si John dulu biar nih. Ya, oke. Kefas Chain? Oke, makasih sih ya. Kefas, iya oke siap. Oke, yuk. Silakan. Kepasnya sinyalnya satu, guys. Ayo, next. Kalau ada yang kenceng dikit, heboh nih ntar nih. Percaya nggak? Heboh ntar, kok malu. Menang banyak lu ntar. Enggak. Ayo John, Kepasen, siapa lagi? Kok pada diem? Apa John tadi? Dia mau menunjukkan bahwasanya ke Al-Quran itu katanya firmannya perkataan Muhammad. Oh. Ya. Si John kan lagi sinis banget sama gua. Lagi sinis banget dia sama gue. Oh. Lanjut Bang Rasid di pertanyaannya kalau tadi dijelaskan dulu lah. Yang mana pertanyaannya? Yang tadi tanggapannya itu. Yang mana? Yang mana Belum tanggapannya? selesai. Udah turun. Lagi mandi. Tanggapannya? Tadi ditanggapi apa? Ya apa yang mana sayang? Oke. Coba buka di Al-Baqarah 94. Apa di sini nih yang kau mau katakan? Apa? Katakanlah Muhammad, Ya, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Maksudnya apa? Mau tahu? Atau ya, apa yang kau, ayat itu. enggak. Ayat itu Apa yang ini yang kamu maksud firmannya Nabi Muhammad? Ya, coba dijelaskan ayat itu maksudnya apa? Gini ya, dengerin.
Ayat ini turun di Madinah, kalau nggak salah. Oh, ada yang mu'alaf lagi. Di mana mu'alaf? Oh, alhamdulillah. Mu'alaf Jatim, tempat api Jatim. Itu. Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bulan-bulan mau menjelang hari mu'alaf sedunia ya, tanggal 25 Desember. Semoga bertambah lagi deh. Oke, gini. Saya kasih analogi seperti ini aja maksud dari ayat-ayat ini. Kamu percaya nggak bahwasanya John itu akan diselamatkan dan akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Percaya tidak? Percayalah. Mati sekarang. Oh gitu maksudnya. Saya percaya kalau kerajaan sorga untuk kamu, katanya indah kerajaan sorga. Ayat itu. Ya itu saya terapkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi saya Kitab Al-Quran bukan itu jelas, itu penjelasannya kitab ini. Itu penjelasannya kitab ini. Kan kamu, nih katakanlah wahai Muhammad, kalau memang orang-orang Yahudi itu, surga itu milik mereka, katakanlah kepada mereka, maka matilah sekarang. Oke? Maka matilah sekarang. Niscaya mereka takut akan kematian. Karena apa? Karena mereka sebenarnya cuma congornya doang. Congornya doang yang ngomong. Gitu loh. Paham sampai disindang? Ya oke, Sekarang saya terapkan kepada kamu, seorang Kristen yang percaya bahwasanya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus apabila percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ngapain lagi kau hidup di dunia ini jadi sampah? Kalau saya seorang Kristen dan percaya akan sorganya Yesus, diselamatkan kalau saya percaya, dan saya 100% percaya, ya saya akan mati aja, ngapain? Nyampahin. Mati bukan bunuh diri toh. Loh, ya udah cari alasan kalau naik motor nggak usah kecepatan 108 nggak usah kecepatan 100, nggak usah. Lu kayak gue. Nih kalau gua touring paling lambat itu 160 km per jam, itu paling lambat. Dan kalau gua kecepatan cuma 120 itu kita diomelin. Karena apa? Kelamaan di jalan. Itu kalau gua touring. Sengaja. Nah, makanya itu sebenarnya siapa yang takut mati? Lu apa gua? Lu percaya Yesus. Sebentar, lu percaya Yesus bahwasanya kalau lu mati, lu bakalan masuk kerajaan sorga. Tapi gue berani naik motor 180 km per jam kalau gue touring. Tetapi lu tidak berani melakukan hal itu. Karena apa? Karena lu katanya percaya kosong gitu loh, mau kosong percayaannya. Masa gue nggak percaya Yesus itu Tuhan, tapi gue lebih yakin dan gue lebih percaya diri melakukan hal-hal ekstrim. Jangan pun segitu, kalau gue yang pakai 1000 cc, gue pakai 210 km per jam. Gue kejar itu cuma 20 menit sampai puncak. Pernah gue. Kita lagi tes jalan jam 3 subuh. Gue nggak percaya loh sama Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan. Pernah gue. Dulu tapi masih ada motornya dulu. Sekarang udah koid. Begitu John, analogi dari ayat ini. Lanjut lagi. Cari lagi. Udah jelas ya, jangan pertanyakan lagi. Kalau lu pertanyakan lagi, gua racun lu. Lanjut. Udah gue jelasin juga lu. Kan dalam Islam kan, kalau mati dalam Islam itu pasti masuk surga ya kan? Benar kan? Ya. Kalau berdosa sekalipun, kalau mati dalam Islam tetap masuk surga kan? Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa sesuka hati kita, mati masuk surga juga. Betul. Jadi berdosa aja sekarang semuanya. Ayo. Mau apa? Lo mau ajakin gue apa? Nah, ada cewek cakep selera gue yang bisa lu tawarkan. Jadi kayak gitu konsepnya ya. Loh, boy, ingat kami sebagai umat Islam bukan orang kepedean. Oke? Kami orang Islam adalah orang-orang yang paling takut akan neraka, tetapi tidak pantas masuk surga. Oke, ya, kami kan, adalah manusia yang paling gitu. Dengarkan saya bicara, jangan dipotong. Kami umat Islam mempercayai akan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kami yakin kepada diri kita sendiri bahwasanya kami bukan orang suci. Kami orang paling takut akan neraka, tetapi tidak pantas masuk surga. Paham? Maksudnya belum pasti ya. Jelasin. Capek deh. Udahlah John, kalau lu nggak bisa. Apa? Iya yakin apa? Kan? Loh, saya orang yang paling takut masuk neraka. Bahkan mungkin saudara-saudara muslim semua, kami semua masuk paling takut akan neraka. Tetapi kami yakin
kami bukan orang yang pantas untuk menyicipi yang namanya surganya Allah. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Paham lu? Paham sampai sini? Ya, oke deh. Tetapi syafaat yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebenaran di muka bumi ini, itu akan memberikan kita syafaat, yaitu apa? Sampai terakhir meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apabila umatku ada iman sebesar biji sawi di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka masukkanlah dia ke neraka, ke surga. Di mana? Itulah kami. Itulah kami. Seperti itu. Tidak seperti kalian sebesar sebiji sesawi. Apabila kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung itu dengan cara menunjuk, lalu memindahkan sesuai kehendakmu. Ente jadi Tuhan dadakan. Mau bilang kalimat alegoris. Ya lah, pindah aja pembahasan. Yang lain. Ya, kamu tidak bisa mengerti. Tidak satu lagi. Apa sih Pak? Ya, kamu mengerti. tidak paham. Paham kamu apa? belum percaya. Kayak orang teler kayak apa sih ya? Kok teler kayak apa? Ya, saya memang suaranya begitu. Lemah lembut. Oke, lanjut. Ya, jangan bilang begitu. Suaramu memang juga kurang bagus. Saya nggak ngomong apa-apa. Bagus Bang, cuma lalot, bukan lalot, pelan-pelan, pelan-pelan. Semangat. Oke, silakan next pertanyaan John. Oke, kan tadi pernyataan Rashid mengatakan bahwa yang dimasukkan dalam Yohanes itu Roh Kudus, dibilang Muhammad kan? Ya. Yang mana? Tadi mengutus penolong yang lain. Aduh, dengarkan. Ya kan? Saya cuma memberikan kamu dengarkan. Saya cuma memberikan dengarkan dulu. Saya cuma memberikan kamu PR, makanya kalau berdiskusi itu bukan pakai ini nih, tapi pakai ini nih. Dengerin, buka matamu lebar-lebar, dengerin saya ngomong. Diulang. Saya ulang. Yesus mengatakan di dalam ungkapannya, dia mengatakan bahwasanya masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Maka dari itu akan ada roh penghibur yang datang daripada kalian setelah aku pergi nanti. Setelah aku pergi nanti, bukan setelah aku disalibkan, dibantai, digampar, diludahi, dan dicolok tombak, bukan. Tetapi setelah aku pergi nanti ke hadapan sisi Allah Bapa. Ya, terus? Nah, terus? Ya carikan dulu roh penghibur itu siapa. Kalau kalian ngarang bahwasanya itu Roh Kudus, ya ambil. Ya sudah, silahkan. Kalau kalian mau terus mengatakan mengambil itu ayat kami ditujukan kepada Muhammad gitu. Oh, saya tidak pernah bilang ditujukan kepada Muhammad. Silahkan kalian cari. Dan saya juga mengatakan kepada Stanley itu silahkan cari. Cari kebenaran. Kalau apa? Stanley itu levelnya beda jauh dengan John. Sebentar, saya tidak mencari kebenaran. John, level Stanley mencari kebenaran itu dia ada di sini. Dan kamu di mana? Di bawah sini. Tapi kenapa mengutip ayat-ayat kami gitu loh? Loh, siap? Karena masih ada kebenaran-kebenaran yang dikatakan. Masih seperti ada. apa contohnya? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu kesaksianku adil. Apabila kesaksian yang datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar. Karena kesaksian benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Pahami itu? Ya, kan ambil ayat Yesus yang nyata cocok. berkata, loh, Yang cocok aja dibilang itu yang benar. berarti itu nggak cocok. Yang nggak cocok. Berarti kata Yesus itu tidak cocok buatmu. Apakah Yesus itu tidak cocok buatmu? Ini loh, tadi kan ada ayat dalam tadi hibur itu. Iya, sekarang saya tanya, apakah ayat itu tidak Ayat cocok yang lain untukmu? dibuang gitu, dipilih ayat-ayat yang Ya cocok. udah, kamu juga buang aja ayat yang lain. Kalau saya membuang ayat-ayat yang lain jelas. Karena apa? Saya mengatakan orang-orang yang ngarang-ngarang, Kristen dong, dipilih-pilih aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Paulus, pengarang-pengarang yang gak jelas itu, dia yang mengarang tentang Biblos itu. Dan saya tidak mengambil itu. Saya singkirkan, saya hempaskan. Maju mundur. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran yang mana yang kau ingin tanyakan, maka tanyakanlah kepada saya. Hargai kitab kami. Ya saya Jangan mengambil ayat-ayat yang cocok lah Bang.
dulu gua bisa menghargai lu, sekarang udah nggak ada. Enggak, maksudnya kan kita fair toh. Ya udah fair, silakan kalau mau fair, silakan. Fair itu jangan ngomong. Giliran dibilang ayat kami udah dipalsukan. Oke, kamu bertanya satu tentang Al-Quran, saya bertanya satu tentang apa yang ada di dalam biblosmu, berani? Biar kami yang menjawab Bible itu, jangan kalian yang Ya sudah, oke. Kamu bertanya. Sekarang saya boleh bertanya, sedangkan kamu sudah tadi bertanya. Tadi kan saya cuma menjelaskan, saya belum bertanya. Boleh saya bertanya? Kalau saya bisa jawab, saya jawab gitu loh. Aduh. Ya kan, saya nggak merasa sombong kayak kalian. Loh, saya juga tidak sombong ketika saya tidak bisa menjawab. Coba kau tanya saya, siapa nama bapakmu? Pasti saya tidak bisa jawab. Udah, lanjut. Gitu. Begitu dong. Tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Ya maka dari itu ketika yang namanya Alkitab bisa Alkitab bisa kita pelajari, insya Allah akan kita bisa jabarkan. Saya tidak boleh bertanya sekarang. Saya kan mau bertanya. Boleh. Silakan. Oke. Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kemana? Ya di sorga lah. Berarti Yesus ditinggalin. Ya nggak masalah. Loh. Yang menyelamatkan, yang menebus kalian bukan Tuhan berarti, tetapi manusia biasa. 100%. Itu kan dalam keadaan sebagai manusia, Pak. Ya sudah, berarti kalian tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Kalian ditebus oleh anak manusia biasa. Oke, Jazid selesai ya dengan jawabannya. Apa, itu dengarkan kipas cain. Loh, itu jawabanmu, Bong. Itu jawabanmu, Bong. Pendapatnya. Loh, kok pendapatnya itu kan jawabanmu. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia dan Tuhan. Kamu percaya tidak tentang esensi 100% Tuhan salah? Wah. Kamu percaya tidak tentang 100% manusia 100% ilahi? Percaya. Sekarang pada saat ilahi itu keluar dari diri Yesus dan Yesus teriak kejang-kejang, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kemana? Kamu jawab. Kan keluar gimana? Enggak kok. Gantian ngomongnya. Dia lagi beda sama. Ya Bapak di surga. Ya udah, John, silakan John. Ya. Maaf. Ya. Lanjut. Sudah, saya bertanya lagi. Ya sebentar, kita clearkan dulu, jangan hanya sekedar iya. Kalau saya menjawab seperti apa jawabanmu, terima nggak kira-kira? Tidak begitu caranya. Kalau kamu cuma Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dalam posisi kodrat sebagai manusia, dia disalibkan. Disalibkan. Ya di mana dia harus kealahan itu harus meninggalkan dia, yaitu Roh Kudus harus meninggalkan dia gitu. Ya. Dia merasa bahwa dia menderita di kayu salib itu, makanya dia mengatakan Eli lama sabachthani. Itu wajar sebagai manusia dalam proses penyaliban. Berarti selama ini yang kami pahami itu adalah Tuhan yang menebus dosa, ternyata bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Iya kan ada dua kodrat, ilahi dan manusia. Nah, ilahi itu adalah Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ilahi itu yang pergi dalam dirinya kan? Iya apa tak? Iya apa tak? Bapaknya yang meninggalkan dia gitu loh. Bapaknya Yesus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya lagi sekali lagi ya, terakhir lah. John, boleh saya tambah John? Iya, tambah silakan. Oke. Sebenarnya kalau dalam pengertian memang seringkali kita orang Kristen itu berbeda-beda, jadinya itu pemahamannya. Sebenarnya kalau Bapak Eli lama sabachthani itu artinya bahwa Allah itu memalingkan wajahnya dari dia, gitu. Kenapa dia memalingkan wajahnya? Karena dia melihat dosa ditimpahkan ke atas Yesus. Dosa ditimpahkan ke atas Yesus. Ya, sampai Allah Bapa tidak sanggup melihatnya. What? Gitu. Allah Bapa tidak sanggup melihat penderitaan anaknya. Ya. What the hell's going on? Itu. Ya memang begitu. Karena dia menanggung dosa kan. Oh my Lord. Ya dosa manusia di bumi ini, orang-orang beragama ini semuanya dia tanggung gitu. Makanya dia bilang Tuhan Yesus mengatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Berarti hari Sabatnya orang Islam, hari Sabatnya orang Kristen, hari Sabatnya orang Yahudi. Nah itu dialah Tuhannya. Jadi dia menanggung dosa semua
yang beragama ini. Ketika Yesus menanggung dosa umat manusia, Allah Bapa nggak sanggup melihat Yesus menderita gitu. Kan, Lantas kenapa Allah Bapa membuat cerita seperti itu kalau dia nggak sanggup? Ya memang kalau lihat manusia. Iya, tapi ini versi baru lagi, Pak. Ini versi baru lagi yang Bapak bikin. Memang tidak saya bikin-bikin, itu memang gitu, memalingkan waktu. Bener nggak, John? Bener nggak itu, John? Tuhan tidak sanggup. Sedangkan yang namanya penderitaan manusia, ditabrak mobil, ditabrak kereta, apapun yang terjadi kehancuran di muka bumi ini, Allah Bapa yang menciptakan kehendak itu. Kenapa Allah Bapa tidak sanggup untuk melihat? Aku tidak sanggup. Ini loh, ada dulu. Benar kata. Salah itu, Rasid, kalau pengertianmu kayak penyaliban ini, aku sendiri tidak sanggup melihat anakku disiksa. Ya Tuhan Allah Bapa kerajaan sorga, kenapa engkau begitu absurd sekali? Absurd sekali Allah Bapa ini. Noise John. kan selesai, setelah itu dibangkitkan Yesus. Iya Pak, masalahnya gini loh Pak. Bapak bikin sesuatu di muka bumi ini untuk dihancurkan. Apakah Bapak sendirian tidak tega untuk menghancurkan sesuatu itu yang sudah layak untuk dihancurkan? Kan gitu loh. Itu dia menghancurkan dosa kan. Lalu Bapak menciptakan sesuatu. Allah Bapa sang pencipta alam semesta. Karena dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Allah. Iya. Makanya Allah Bapa itu memalingkan wajahnya karena terpisah. Pemisahan antara manusia dengan anaknya disalibkan nih. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 itu ada tertulis itu. Pemisah antara kita manusia dengan Allah adalah dosa. Iya, paham ya, sekali saya Bapak karena Kepas. Dosa itulah membuat. Iya, tapi dengerin dulu Bapak Kepas. Penjelasan Bapak PK. Dengerin dulu Pak. Bapak mengatakan Allah Bapak memalingkan pandangannya karena anaknya tidak sanggup dia lihat untuk disiksa. Lantas Allah Bapa itu tidak setitik debu pun di muka bumi ini bergerak atas kehendak Allah Bapa. Pahami dulu. Tetapi ada Allah Bapa, begitu anaknya disiksa dia tidak sanggup untuk melihatnya dan memalingkan tangan. Tapi kan dia bukan berarti tidak peduli. Loh, maksudnya tidak. Memalingkan itu bukan berarti tidak peduli. Oke, nggak peduli. Gitu. Ya, kalau kamu kan bisa gitu. Kalau Allah nggak bisa. Enggak peduli bagaimana. Oke. Kalau tidak sanggup dengan cara bersedih pasti begini. Tidak sanggup. Oke. Tidak sanggup karena tidak peduli. Apakah mimiknya seperti apa? Nih, kalau dia bersedih dan tidak sanggup pasti kayak begini. Tidak sanggup. Nah, itu. Tapi kalau dia tidak peduli, udah pergi. Nah, gitu. Itu begitu. Kamu sudah ngerti sih situ. Oke, begitu. Kamu udah jawablah. Siap, begitu. Jadi kayak Tuhan Allah Bapa tuh kira rasakan si anak. Kau merasakan penyeliban. Kau hapus semua dosa-dosa manusia. Tidak ada itu. Oh, nggak ada. Kayak gitu. Terus apa kira-kira? Apa yang dipikirkan Allah Bapa di dalam hatinya? Ya dia memang mengasihi manusia, tapi dosa itu yang dia benci. Iya. I know. Ya. Terlalu. Nih. Makanya ya Allah. Kepeduliannya dia datang ke dunia ini untuk menyalibkan dosa. Nah, Allah Bapa itu sebentar. Yesus itu bagian daripada Allah. Yesus itu meong. Yesus itu bagian daripada Allah. Oke? Dia adalah sang firman yang menjadi manusia, bagian dari Allah. Betapa pengkhianatnya Allah Bapa. Di dalam penjelasan Bapak Kepas, Allah Bapa bagian dari dirinya disalibkan terus diculik. Katanya dia tidak peduli, Pak. Dia memalingkan pandangan dan tidak peduli. Saya bilang tidak peduli, tapi dia tidak sanggup melihatnya.
bukan tidak peduli. Oke, ya siap. Kembali ke tidak sanggup melihatnya. Dia tidak peduli dan memalingkan pandangan. Tidak peduli dan tidak sanggup melihatnya. Itu. Bukan tidak mana, peduli, tapi tidak sanggup melihatnya. Tidak sanggup. Ketika dia tidak sanggup melihatnya, bagaimana mimik Tuhan? Apakah seperti ini? Ampun. Iya, itulah kayak gitu. Boleh juga. Begitu. Boleh juga. Gayamu bagus. Kita sambil bercanda maaf. Pakai iya. Iya. Bentar, begitulah. Memalingkan sementara, bukan selamanya dimalingin. Kan pada hari ketiga dibangkitkan. Kalau dia nggak peduli, nggak mungkin dia bangkitkan Yesus lagi. Pas, aku tanya kau lah. Kau ni minum ciu ke minum bir malam ni? Nah, kamu jangan nanya kayak gitulah. Iya, jangan. Lord HB. Kayak gini. Aneh juga. Lord HB. Itu punya akhlak nggak sih, Lord? Iya, enggak dia cuma ini dong. Oke, gini. Pakai pas. Ketika di situ mengatakan bahwasanya maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apakah dia kembali baikan dengan Allah Bapa pada saat Yesus mati itu? Dia kembali duduk di tahta. Kalau itu ayat selanjutnya setelah dia berbicara kepada muridnya maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia lagi akur di situ? Karena yang tadinya dia tidak peduli. Itu nggak ada kaitan dengan akur atau tidak. Itu memang. Oke, berarti Yesus kira-kira kecewa tidak ketika Allah Bapa memalingkan pandangannya? Siapa bilang dia bermusuhan? Yesus sakit hati tidak ketika dia kan manusia biasa nih. Dia kan manusia biasa nih. Kamu jangan bawa sentimental kamu. Siap, saya berbicara sesuai data. Allah itu tidak ada sentimental kayak gitu. Tapi Allah Bapa, Anda mengatakan Allah Bapa itu berpaling tidak sanggup untuk melihatnya. Apakah itu bukan dari sebagian sentimental? Karena dosa manusia terpisah dengan Allah itu disitulah terjadinya di waktu dosa ditimpahkan kepada Yesus. Itu dalam Yesaya 59 ayat 1-2 itu. Oke Pak, mari kita berpikir Pak ya. Bapak bisa berpikir nggak kira-kira? Ya, dosa siapa aja? Tapi kamu tidak bisa mengerti dengan hatimu. Dosa siapa aja yang ditebus oleh Yesus Pak? Saya. Bapak, berarti Yesus suuzon. Yesus suuzon Pak. Kan semua orang kan. Tahu nggak suuzon Pak? Matius pasal 26 ayat 28. Di situ dikatakan, aku menumpahkan darah warahmatullahi wabarakatuh untuk sebagai pengampunan dosa bagi banyak orang. Berarti semua orang yang percaya padanya diampuni dosanya. Maka di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Nah, percaya kepada Bapa adalah Allah satu-satunya dan Yesus Kristus yang diutus yang memberi hidup yang kekal. Di ayat 2 itu sudah jelas. Ada dikatakan bahwa anak memberikan hidup yang kekal. Seperti Bapa juga memberikan hidup yang kekal. Tadi pertanyaan gue apa ya? Gue jadi lupa. Ya kamu lupa. Udah lupakan aja. Kamu dengerin saya. Oh tidak bisa Pak. Tadi bagus tadi pertanyaan saya. Tadi pertanyaan saya apa Pak? Saya lupa beneran ini. Tadi bagus itu pertanyaan saya. Allah Bapak. John. Dia hilang. John dia hilang. Soalnya Bapak nggak berhenti ngomong gitu loh. Jadinya saya lupa. Jadi bingung kan? Tapi hilang ingatan. Iya. Apa yang bertanya? Iya benar Susan. Berarti Allah Bapa. Oke, thank you. Thank you. Nih. Enggak, jangan kabur. Susan. Kenapa bisa Yesus sok tahu tentang bahwasanya Kefascan ini akan berbuat dosa sehingga Kefascan ini sudah ditebus dosanya? Berarti Yesus uzon bahwasanya semua nanti orang-orang yang di muka bumi ini ke depan nanti ini semua orang-orang berdosa. Itu Yesus tuh tidak perlu ada kesaksian dari kamu karena dia tahu hati manusia. Tidak ada tentang kesaksian, itu intinya kan Yesus uzon. Berarti itu Loh kenapa dia sudah percaya bahwasanya Kefascan kan itu berdosa? Tuhan Yesus bilang dia nggak. Apakah kalian harus berdosa terus-terusan? Apakah kalian harus hidup di itu manusia? Sebentar. Apakah orang-orang Kristen itu harus berdosa agar bisa melengkapi nubuatan Yesus? Ya kan dia menebus dosa kita kan kita sudah berdosa.
Iya, Bapak berdosa apa? Kan Bapak belum hidup waktu itu. Berdosa. Loh, itu bukan urusan saya, Pak. Itu urusan Bapak. Enggak. Tadi kamu ngaku, kamu yang ngaku kamu paling berdosa. Itu di agama gua. Itu di agama Ya, gua. itu Gua lagi lapar, jangan Ya, itu dibikin. mau menebus dosamu, kamu tahu nggak? Makanya. Gini. Nih, kenapa Yesus sok tahu sekali bahwasanya dia menebus dosa-dosa orang-orang masa depan? Berarti dia sudah suuzon kepada Pak Kefas. Apakah Pak Kefas pendosa? Apakah Pak Kefas pendosa? Saya tanya. Iya, karena saya adalah keturunan Adam, dia saya pendosa. Oh, jadi setiap keturunan Adam sudah pasti pendosa. Jadi pendeta-pendeta uskup, pendeta-pendeta, dengerin, pendeta-pendeta uskup-uskup dan pastor-pastor sampai paus-paus yang di sana itu pendosa semua. Pendosa semua sebelumnya. Oh, jadi memang diikutin ya, bahwasanya Paulus adalah pendosa, jadi rasul. Jadi paus-paus yang sana itu, jadi saya menjadi seorang pendosa harus melakukan hal itu. Harus mengaku Yesus mamanya anak-anak kamu. Pengampunan dosa. Iya, paham Cin, paham. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwasanya Bapak sudah akan menjadi pendosa, nih contoh Pak, apakah di dalam kekristenan tidak ada manusia yang hidup baik langsung metong? Pasti ada Pak. Nah, itu baik, itu baik. Baik, kasih karunia Tuhan. Baik ini apakah pendosa? Saya tanya. Ya, dia berdosa. Kau nggak mati dia. Karena dosa lah orang mati. Berarti Bapak ini nggak berdosa karena Bapak masih hidup. Jadi bayi yang baru lahir di muka bumi ini. Tapi saya belum waktunya mati kan. Kan saya sudah berdosa. Antrian panjang. Rasik kita antrian panjang. Iya. Minum ciu berdosa enggak? Begini Bapak. Saya menjelaskan kepada Bapak bahwasanya ketika Bapak melahirkan seorang anak dari istri Bapak, dan anak Bapak ini masih bayi unyu-unyu dan lucu sekali, apakah Tuhan membuat anak kecil ini berdosa? Kamu baca nggak di dalam Kejadian 2? Kejadian apa? Kejadian 2. Seperti apa kejadian itu? Jika kamu makan buah ini, pengetahuan dan buruk, kamu pasti mati. Iya, siapa yang makan buah pengetahuan? Seperti apa model buah pengetahuan itu, Pak? Adam dan Hawa. Iya, itu kan dipengaruhi oleh roh iblis, Pak. Mati. Sebentar dulu, Pak. Itu kan karena roh iblis. Ya kan dia yang makan. Iblis juga nggak ada kaitannya. Kalau dia makan udah mati. Iblis nggak tertawa. Ih, kamu mati gitu. Paling gitu. Tuhan yang mati. Ya, makanya dosa begitu Tuhan mati. Begitu Tuhan mati. Begitu Tuhan mati. Begitu Tuhan mati, iblis ngapain? Begitu Tuhan mati, iblis bergembira. Ye Tuhan mati, gitu. Kalau iblis bergembira, tahu-taunya dia menangis lagi karena dia ternyata dia menebus dosa. Minimal dia berhasil. Minimal iblis pernah bahagia 3 hari. Ya, minimal iblis pernah bahagia 3 hari. Nah, itu mungkin kamu sahabatnya, kamu lebih tahu. Loh, pada mulanya adalah nih Pak, pada mulanya adalah iblis. Tidak tahu iblis bahagia atau tidak. Tapi masih lebih tahu. Saya tidak tahu dapat dari kan Bapak bilang, ketika kematian itu terjadi iblis bahagia. Makanya saya bilang, apakah iblis bahagia pada saat Yesus mati? Yang lebih tahu mungkin kamu sahabatnya. Loh kan Bapak yang ngomong bukan aku. Kenapa tiba-tiba kita yang disalahin? Gimana Pak ini? Kamu dapat dari mana? Saya nggak tahu. Loh Bapak yang ngomong bangsa. Bapak yang ngomong. Kan Bapak yang ngomong. Fitnah lu dia. Lah, Bapak yang ngomong kok. Bahwasanya iblis bahagia akan kematian itu. Teman-teman sini saya ngomong nggak? Iblis itu bahagia. Kau ngomong tadi, iblis bahagia kata kau bilang dengan kematian itu. Kau yang ngomong tadi itu. Karena iblis minum antum yang ngomong, iblis bahagia akan kematian itu. Masya Allah, tabarakallah. Jawabnya mungkin. Kau yang ngomong tadi. Saya kan bilang mungkin. Setelah makan buah-buah pengetahuan itu, mati kau dibilang kan?
iblis Mati bahagia. kau itu bukan Dengan bahagia, kematian berarti itu. dia Kau yang kutuk ngomong tadi kamu. itu. Tidak ada dia bilang dia bahagia. Saya bilang mati kau kan bukan berarti dia Ya bahagia. udah nggak apa-apa lah Pak. Iya dah. Iblis bahagia bukan iblis Pak. Iblis bahagia akan kematian. Udahlah bodo amat lah udah. Udah Makanya amat minum kamu dulu. Udah lah udah. Ya, ini aja Rasi. Kau nih minum dulu. Cepet. Tiba kau minum ciu di lupa kau dalam yang ngomong kan. Al-Quran, saya mau Iya, tanya satu hal yang kamu paling ngerti. Itu surat Al-Jin itu dikatakan bahwa kami naik ke surga tapi ketemu apa tuh kerubin sehingga dia tidak bisa naik ke atas dan dia diusir ke bawah datang ke bumi. Itu kami di situ, apakah itu sama dengan kami tertulis dalam surat mana? Pokoknya ada kami lah. Ketika saya dengan teman-teman saya mengatakan kami akan berangkat ke Jogja jalan-jalan, apakah kaminya Bapak sama dengan kaminya saya? Nah itu makanya itu kamu harus tanya itu Al-Quranmu itu. Loh, kok saya harus tanya Al-Quran? Ya saya sudah paham bahwasanya di situ kami ada dijelasin kok gimana? Ya kaminya itu kalau jin yang berkata kaminya itu Tuhan menceritakan, menjelaskan. Ketika Tuhan menjelaskan tentang kaminya Tuhan, ya Tuhan kami. Itu firman Tuhan atau bukan sih? Kok firman iblis? Itu kan yang kamu mau. Itu kan yang kamu mau. Firman iblis. Ya, saya mau tanya itu firman Tuhan bukan kok iblis yang ngomong apa tuh jin yang ngomong ya? Nggak tahu kayak gimana. Ya. Karena Bapak yang mau kan? Bukan saya ngomong. Mau, memang saya bingung itu. Itu firman Tuhan apa bukan gitu. Loh itu saya kan jelaskan. Yang ngomong kok jin sih gitu. Kamu ngaku-ngaku itu firman Tuhan tapi itu jin yang ngomong. Kau tahu gak Al-Quran itu apa? Al-Quran itu buku sejarah. Mana dia hanya artinya bacalah gitu. Al-Quran itu artinya bacalah gitu. Ini kan yang kau mau. Ini kan yang kamu mau. Nah, makanya kamu sahabatnya ini. Ini yang kamu mau. Ini yang kamu mau. Ketika saya menjelaskan yang kamu tidak ingin paham. Makanya apa ini yang kamu mau? Saya rusak semua rasa. Apa? Jadinya. Apa? Saya habis dengan saya. Oke lah, Rasi, saya tidak mau panjangkan. Silahkan bertanya lagi. Silahkan bertanya lagi. Mau panjangkan. Serahkan. Saya dengan roh kejahatan akan menjawab setiap pertanyaanmu. John, bangun John. Ayo John, silakan John. Bangun John. Saya akan menjawab setiap pertanyaanmu. Bos, buka Saya akan menjawab. Ini kan yang kau mau. John. Ya, aku tanya lah. Apa yang ingin kau tanyakan? Katanya Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya. Benar? Betul sekali. Apa saja yang disempurnakan? Sekarang, mari kita uraikan satu persatu. Mari kita uraikan satu persatu. Belum selesai bertanya saya. Ya, silakan. Ya, apakah Allah nggak bisa menjaga kitab sebelumnya? Yang betul nyebutinnya. Ya, apakah Tuhannya Bang Rashid ya tidak bisa menjaga kitab sebelumnya? Benar kan? Sehingga harus disempurnakan lagi. Apakah Allah tidak bisa menjaga kitab sebelumnya? Al-Quran diturunkan untuk pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Silahkan naik, Bapak Arif Sitohang. Dijawab dulu. Apa yang mau dijawab apa? Apakah kitab sebelumnya Allah nggak bisa menjaga kitab sebelumnya sehingga harus disempurnakan lagi? Sudah dijaga dengan Allah. Begitu pun seperti Allah. Jadi begini, saya jelaskan. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Ya. Selamat malam teman-teman. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas Allah menggambarkan di dalam firman-Nya bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran
dan aku juga yang memeliharanya mulai dari awal turunnya Al-Quran hingga akhir zaman nanti. Jadi tidak bakalan Al-Quran itu ada perubahan-perubahan ataupun unsur-unsur ikut campur dari tangan-tangan manusia. Tetapi kalau di kitab-kitab sebelumnya, di kitab Taurat, Injil ataupun Zabur, tidak ada kalimat seperti itu. Hanya di dalam Al-Quran Allah menjanjikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan aku yang memeliharanya sampai akhir zaman. Begitu. John, bisa menjawab itu. Hah? Gini loh, pertanyaan saya itu, katanya Al-Quran penyempurna kitab sebelumnya. Kenapa bisa menjaga kitab sebelumnya disempurnakan lagi gitu loh? Apakah Allah tidak bisa menjaga Taurat dan Injil yang ada itu harus disempurnakan lagi gitu? Oh, kayak gitu. Masih kurang jelas, John. Jelaskan ya, John. Kalau di kitab-kitab sebelumnya itu Allah tidak ada jaminan untuk menjaganya karena itu dikhususkan hanya kepada satu suku saja, yaitu Bani Israel. Begitu. Tetapi kalau Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya sebagai kepada umat Islam saja, tetapi juga termasuk kepada John, kepada Bang Kefas. Itu yang memberi rezeki itu adalah Allah semuanya melalui Al-Quran, yaitu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Begitu. Tetapi kalau 3 kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah itu hanya dikhususkan kepada salah satu kaum saja. Barangkali itu saja, dulu John. Kalau belum puas dengan pertanyaan saya, mendingan minum kopi. Karena John ini ngantuk ini. Enggak, kalau belum puas dengan jawaban, Injil yang sudah dirubah itu dirubah di mananya, bagian mananya gitu. Coba masalah perubahan Injil, Taurat itu tidak usah ngambil di Al-Quran, John. Di kitab-kitabmu itu banyak bahwa pena palsu sudah mengubah isi dari kitab Taurat kan gitu, John. Itu ya maksudnya asumsi. Kenapa bisa dirubah? Apakah Allah nggak bisa menjaga gitu? Yang saya heran Yang saya heran itu kenapa Allah nggak bisa menjaga kitab sebelumnya? Sekarang saya bertanya, sebelum saya jawab ke itu, di mana ketika Yesus mengelilingi Galilea, kemudian sambil mengelilingi Yesus kemudian memberitakan Injil Allah, itu di mana, John? Sesuai dengan Yohanes ayat 17 ayat keberapa itu ke-8 ya. Sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku ajarkan kepada mereka dan mereka telah mengetahui. Dan mana firman yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhannya Yesus kepada Yesus. Ya itu, semua yang dikatakan Yesus. Semua yang dikatakan Yesus ya, bukan semua yang dikatakan Paulus. Bukan dalam keempat Injil. Semua itu kan wahyu, wahyu dari Loh iya, di mana Injil Allah yang kemudian diajarkan oleh Yesus? Injil itu artinya Injil kabar Allah baik. itu mana? Kabar baik. Sekarang kok malah gitu. Injil itu berasal dari kata Yunani. Injil itu semua yang kamu baca itu padahal Yesus pada waktu itu ketika mengajar menggunakan bahasa sukunya, yaitu bahasa Abang pernah hidup di zaman itu enggak? Abang Loh iya, kenapa sekarang Injil yang kau pegang yang kemudian diubah ke dalam Bible, Holy Bible, itu kok berasal dari Yunani, berasal dari bahasa Yunani? Mana yang diajarkan Yesus dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Arameknya dulu? Aslinya masih ada kok di sana. Mana? Sekarang kok berubah ke bahasa Yunani? Silakan dijawab itu. Diubah, diterjemahkan, gimana sih? Lo iya. Interlinear. Mau kamu baca? Bisa nggak kamu baca? Beda kan terjemahan dan diubah. Ya interlinear tuh. Kalau diubah tuh teks aslinya nggak ada lagi, diubah-ubah. Kalau teks aslinya masih ada, itu nggak diubah-ubah.
Loh, ya teks aslinya apa? Bahasanya bahasa apa? Terjemahannya aja yang diterjemahkan. Iya, yang ditulis oleh Paulus itu menggunakan apa itu? Menggunakan bahasa apa? Yunani. Yunani kan. Sementara Injil yang diajarkan oleh Yesus itu berbahasa apa? Kenapa Anda membatasi Tuhan itu dengan bahasa? Saya tanya, apakah Tuhan itu terbatas? Loh, apakah itu karangan Tuhan yang dari Antioquia itu? Di situ kan, zaman itu kan bahasa Yunani, bahasa nasional, internasional. Aduh, di mana ada bahasa internasional? Lewat mengutus rasul-rasulnya itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Begitu Allah intinya. hanya dibatasi bahasa Arab saja gitu. Saya mau keluar masih tanya, apakah Allah dibatasi dengan bahasa Arab saja? Tapi buktinya adalah, apakah Allah nggak bisa mengerti bahasa Indonesia? Tapi buktinya adalah seluruh umat Indonesia, seluruh umat manusia di muka bumi ini yang memahami yang namanya Al-Quranul Karim. Di Inggris, di Amerika, semuanya berbahasa Di Inggris, di Amerika ketika membaca saya tanya gini loh, teman-teman Islam, orang semua tahu kalau itu adalah ngaji bahasa Arab itu dari bahasa Indonesia kan, nggak mungkin tiba-tiba tahu bahasa Arab saja tanpa terjemahannya kan. Logikanya di situ. Jadi jangan gini lah, bahasa manapun sama aja, yang penting kan teks aslinya. Memang kau ada logika. Memang pakai logika kau tuh berpikir. Emang abang nggak pakai logika juga? Ya kan? Kau bilang kitab tadi. Itu apa otoritas Protestan tuh buangkan 7 kitab yang udah dikanon sama Katolik? Dari 73 buku-bukunya semua dari Perjanjian Lama sampai Wahyu tuh. Ya, tiba-tiba dibuang dipilih mana yang benar, itu siapa? Gitu loh, yang tepat. Nah, sekarang yang benar kau pakai Katolik atau Protestan punya yang kau pakai? Ya Protestan lah. Itu kan berarti ada berubah artinya. Iya. Protestan itu abad ke-16. Itu proses kanon itu. Itu yang benar menurut versi mereka. Yang benar menurut versi mereka. Tetapi belum tentu